Halo semuanya, video hari ini itu gue jamin 1000% kalau lo kasih gue beberapa menit dan lo fokus dengerin video hari ini satu-satunya video yang lo perluin buat lo bisa bikin siapapun yang ketemu sama lo itu jadi suka sama lo. Dan sukanya bukan cuma kayak bang, berarti gue misalnya gue punya gebetan terus dia suka sama gue gitu kan, bukan yang cuma sekedar suka secara gebetan, tapi juga misalkan lo mau interview kerja, lo misalkan mau bikin teman baru, lo mau negosiasi bisnis, lo bakal bikin siapapun yang ketemu sama lo itu jadi suka, jadi nyaman, jadi nggak sabar ketemu sama lo lagi, dan bakal lebih percaya dengan lo nantinya. Nah, sebelumnya dalam video hari ini ada 3 hal yang bakal kita bahas, dan 3 hal ini bisa lo praktekkan setelah lo selesai nonton video ini secara instan. Jadi langsung bisa lo praktekin tipsnya. Oke, ada 3 ya. Yang pertama kita bakal bahas mengenai konsep psikologis halo effect. Yang kedua kita bakal bahas konsep dari active listening. Dan yang ketiga kita bakal bahas mengenai hukum amigdala. Nah, gue akan mulai dengan yang pertama, yaitu adalah halo effect. Dalam konsep psikologi, jadi dalam konsep komunikasi psikologi, kita memiliki sebuah konsep yang kita sebut sebagai halo effect. Di mana halo effect ini menjelaskan bahwa kalau misalkan lo itu berpenampilan menarik, orang-orang bakal lebih mengasosiasikan hal positif kepada lo. Oke. Bang, kalau kayak gitu berarti kalau gue simpulin nih ya, kalau gue kelihatan menarik, orang bakal lebih mengasosiasikan hal positif kepada gue. Oke bang, menarik itu apa? Asosiasi positif itu apa aja? Oke, menarik yang gue artikan di sini adalah satu, secara visual. Misalkan visual ini bisa jadi muka lo misalkan cakep, atau bisa jadi muka lo bersih kelihatannya, glowing gitu. Atau bisa jadi visual itu badan lo itu kelihatan bagus, gak gemuk, gak terlalu kurus. Atau bisa jadi visual itu pakai bajunya lo itu rapih, keren, dan kayaknya nggak kucel. Jadi visual itu enak dipandang oleh mata. Yang kedua, selain visual, ada juga yang sebutannya sebagai auditory. Auditory itu bisa berarti lo itu enak didengarnya suaranya. Dan gue nggak berarti kayak bang, suara gue itu harus kayak berat banget, kayak finish you. Nggak juga. Nggak berarti juga suara lo tuh harus yang kayak kenceng banget. Nggak. Tapi suara yang enak didengar adalah ketika lo menjelaskan sesuatu, orang tuh kayaknya mudah paham apa yang lo bicarakan. Dan gak ngebosenin. Nah, ini bisa lo dapatkan dengan cara berbicara lebih pelan. Dan juga ketika lo berbicara, lo itu mempronunciation atau mempronunsiasi kata yang lo sampaikan itu dengan jelas. Ini bisa lebih jelas juga, sebenarnya berhubungan dengan tips yang pertama, yaitu adalah semakin lo ngomong lebih pelan, maka lo juga bakal lebih jelas ketika mempronounce sebuah kata. Nah, ini untuk yang auditory, ya. Ngomongnya lebih pelan, slow aja, maksimal 3-5 kata per ucapan. Bang, kalau visual gue tinggal pakai skincare, tinggal bikin baju gue lebih kelihatan menarik, bagus. Kalau auditory gimana ya bang? Gue udah gak biasa ngomong cepat. Lo sekarang bisa dalam 30 hari ke depan, lo bisa rekam pakai handphone setiap hari, menjelaskan suatu konsep topik. Bebas kayak gue sekarang nih, gue ngejelasin tentang konsep bikin siapapun suka. Tapi selama lo ngejelasin tersebut, lo cuman boleh ngomong 3-5 kata per ucapan. Kalau sampai seandainya lo ngomongin lebih dari 5 kata atau kayak terlalu cepat, ngulang lagi dari awal. Nah ini bakal bikin habits kebiasaan, di mana lo menjelaskan dengan pelan dan jelas. Lo lakuin ini setiap hari minimal 5 menit, menjelaskan satu konsep. 5 menit setiap hari dalam 30 hari ke depan, lo bakal berubah drastis kemampuan ngomong lo. Oke. Ini auditory. Yang ketiga adalah secara kalau visual, mata, auditory itu telinga. Ada lagi yang masih bisa nebak? Yes. Ini bahasanya nggak pernah disebutin, tapi namanya olfatics. Arti kata olfatics adalah apa yang lo cium, aroma sebutannya. Nah, olfatics, kalau visual enak dipandang, auditory enak didengar, olfatics itu enak dihirup. Ini berarti badan lo itu nggak bau dan nggak kelihatan itu wanginya tuh. Lo tau gak sih, dia nggak bau tapi kayak bikin nggak enak. Ada bau-bau yang kayak gitu. Itu bau badan juga sebetulnya, pheromones. Tapi back to the topic, intinya kalau nggak bau, berarti nggak bau.
Kalau wangi, itu berarti wangi. Nah, kadang ada orang yang dia itu nggak wangi, nggak wangi, dan juga bau. Oh, itu rumit banget, nggak maksud apa? Maksud dalam artian, kalau misalkan lo itu nggak wangi, please jangan bau. Di tengah-tengah ambilnya. Ya. Jadi, lo bayangin spidol ini, kalau ke kanan itu semakin wangi, ke kiri itu semakin bau. Minimal di tengah-tengah. Kalau mau plus poin, ambil di wangi. Oke, berarti bang, gimana kuncinya? Rutin mandi, ya, pakai parfum kalau bisa setiap kali lo mau keluar. Dan 3 hal ini, kalau lo jadikan kebiasaan, kemanapun lo pergi, baik lo secara visual, lo, wih, mantep nih, muka bersih, baju keren gitu kan, badan wangi, suara ketika ngomong juga enak didengerin, maka lo bakal terkena yang namanya halo effect. Ketika orang kena halo effect, maka bakal muncul asosiasi positif dalam diri lo. Satu, contohnya, itu bisa berupa lo kelihatan lebih kompeten. Yang kedua, lo bakal kelihatan misalkan lebih pintar. Yang ketiga, lo lebih kelihatan disiplin. Pokoknya segala hal yang kalau ditanya, bro, kira-kira orang yang menurut lo itu baik dan keren itu gimana sih? Ini. Semua bakal muncul asosiasi positif. Nah, hal tersebut bakal dikaitkan oleh orang. Jadi ketika orang duduk nih, melihat lo lewat, dan lo memenuhi 3 kriteria ini, dia bakal mikir, wah kayaknya ini orang pintar. Wah, ini orang kayaknya hebat deh. Wah, ini orang kayaknya disiplin deh. Wah, kayaknya dia bertanggung jawab deh. Wah, dia kayaknya responsibel deh. Nah, jadi bakal muncul. Ini namanya konsep psikologi halo effect. Yang bisa lo ambil dari konsep halo effect ini yang bakal bikin siapapun suka sama lo adalah setiap kali lo pergi keluar rumah ngelangkahin kaki, pakai baju yang bagus secara visual, perhatikan muka lo, kelihatan fresh atau enggak, perhatikan secara auditori, kalau lo sampai ngobrol sama dia, lo ngomong lebih pelan-pelan dan jelas atau enggak, dan perhatikan untuk wangi-wangian lo-nya, komunikasi olfatik. Oke, kita udah selesai di bagian halo effect. Sekarang, gue bakal lanjut ke bagian yang berikutnya. Nah, gue hapus dulu ya. Yaitu adalah bagian dari active listening. Oke, active listening. Ini materi yang sedikit susah untuk gue jelaskan, tapi gue bakal berusaha jelaskan semaksimal. Kenapa? Karena konsepnya itu agak rumit, dan gue takut dikomplain. Ada yang bilang, Bang Jason, kelamaan videonya. Iyalah kelamaan, karena kita nggak bahas root dari knowledge. Atau kita ngebahas fundamental teori knowledge ya. Kita nggak cuma ngebahas practical applied knowledge, kita ngebahas namanya root atau foundation knowledge. Makanya panjang. Tapi kalau misalnya gue bikin pendek doang, nanti gue dikomen lagi, bang kependekan, susah dipahamin. Gimana lagi? Active listening ya. Active listening itu berasal dari kebutuhan manusia. Oke bang, apa tuh? Kenapa berhubungan dengan kebutuhan manusia? Dan kenapa juga itu bakal bikin siapapun jadi suka sama gue? Oke, gini ya. Gue bakal gambar sebuah piramida. Oke. Piramida. Piramida ini adalah piramida kebutuhan manusia. Hah? Kebutuhan manusia, bang? Maksudnya apa aja gitu kan? Piramida kebutuhan manusia ini apa aja maksudnya dan apa hubungannya dengan bikin siapapun suka sama gue? Piramida kebutuhan manusia itu ditemukan oleh seorang psikolog namanya Abraham Maslow. Kalau lo mau cari di internet, biar gue juga nggak kena copyright, silakan dicari The Theory of Human Needs. Teori dari kebutuhan manusia. Dr. Abraham Maslow, seorang psikolog. Ya. Abraham Maslow itu pernah mikir kayak gini. Kenapa ada orang yang lebih pilih duit daripada pilih keluarga? Nah, kalau kayak gitu berarti harus ada akarnya dong. Manusia itu kenapa bisa memilih sesuatu daripada sesuatu? Kalau gitu gimana prioritas kebutuhan manusia? Setelah Abraham Maslow teliti dari Homo sapiens atau manusia modern, ditemukan bahwa kebutuhan manusia modern itu berupa sebuah piramida yang dimana semakin di bawah maka semakin rendah kebutuhan manusia. Yang tertinggi dari piramida ini adalah hal yang paling dibutuhkan sama manusia. Yang paling tertinggi, gue spill dulu, itu namanya self-actualization. Gue masih tulis kepanjangan. Jadi self-actualization adalah lo pengen jadi Superman sebetulnya. Lo pengen menjadi versi terbaik dari diri lo. Segala hal yang bikin lo bisa mencapai diri lo yang terbaik, itu bakal lo lakukan. Lo pengen jadi Superman di antara manusia-manusia umum. Itu self-actualization. Singkatnya kayak gitu kurang lebih. Yang kedua, itu adalah social acceptance. Kalau biasa pakai bahasa Inggris, aduh pusing bang, apaan sih social acceptance?
Social acceptance itu dalam bahasa Indonesia artinya penerimaan sosial. Nah, penerimaan sosial dalam artian kayak gini, ya. Anggap di kelas lo itu ada 24 orang. Social acceptance adalah lo pengen bisa diterima oleh 24 orang ini di kelas tersebut. Lo pengen orang-orang itu menerima. Oke bang, menerima itu gimana? Menerima ada beberapa layer. Satu, dia itu acknowledge. Yang kedua, dia itu respect. Atau dihargai. Pada dasarnya, manusia itu ingin bisa mencapai level kedua. Dia pengen dihargain oleh semua orang. Semakin banyak orang yang menghargai dia, maka dia akan semakin merasa lebih enak. Lo bisa melihat hal tersebut pada orang-orang yang misalkan dituakan, atau orang-orang yang mungkin mereka dipandang sebagai mungkin bangsawan. Mereka biasa dengan respect. Mereka biasa dihargai. Dan itu bisa bikin orang kecanduan. Dan ini yang paling powerful. Kalau lo cuma sekedar diakui dong keberadaan lo, oh dia ada, oh yaudah, itu mungkin bagi lo kayak ya udah cukup lah. Tapi semua orang nggak bisa bohong, semua orang ingin dihargai. Ketika ada seseorang yang bikin lo merasa dihargain, merasa bikin lo itu seolah-olah lo itu kayak bintang, yang lo ngomong apa jadi dengerin sama dia, maka apa yang terjadi kan orang tersebut? Lo bakal bikin orang tersebut, ini misalkan orangnya, misalkan lo habis ngobrol sama dia, dan dia bikin lo ngerasa gue dihargain. Besokannya, ketika dia nggak ada, lo bakal cari orang ini lagi. Dan ketika ada 3 orang lain, yang 3 ini mungkin pendengar yang buruk, yang bikin lo ngerasa kayak gue nggak dihargain, dia nggak dengerin gue, dia cuma pengen ngomong tentang dia doang, lo bakal mencari orang yang seperti ini. Well, ini adalah orang yang pengen kita jadikan. Ini adalah goals kita. Kita pengen punya kemampuan, bukan kita selalu loh ya, tapi kita pengen punya kemampuan untuk bikin orang merasa dihargai. Dan cara paling ampuh buat bikin orang merasa dihargai adalah melalui cara yang disebut sebagai active listening. Nah, Bang, sekarang apa aja yang perlu gue lakukan dalam active listening? Gue bakal hapus dulu bagian ini. Active listening itu bisa lo lakukan melalui beberapa cara. Dalam video kali ini gue bakal jelasin beberapa caranya, tapi kalau lo kurang lengkap, lo bisa cek aja di kursus gue, 3 Hour Communication. Di sana gue udah bahas full cara ngelakuin active listening. Nah, sebelumnya, di video hari ini gue bakal kasih beberapa tips aja. Active listening itu bisa dibedah menjadi 3 langkah ketika lo mendengarkan. Dan ini membedakan active listening dengan mendengarkan biasa. Yang pertama, itu adalah mindset otak. Yang kedua, itu adalah probing, further. Dan yang ketiga, salah. Ya, urutannya kebalik nih. Ini yang ketiga, ini yang kedua. Gue lupa urutannya. Yang pertama adalah mindset kotak, yang kedua adalah probing further, dan yang ketiga probing further, yang kedua itu adalah listening without interrupting. Nah, gue itu lah, gue jelasin juga kok. Nah, sekarang ini 3 langkah yang harus lo lakuin setiap kali lo pengen active listening. Yang pertama adalah mindset kotak. Sekarang, coba bayangkan lo lagi ngobrol sama gue, dan di antara lo sama gue, itu ada kotak segini. Ya, di antara kita berdua. Apapun yang terjadi di luar kotak tersebut, jangan lo hiraukan. Mau penghapus gue jatuh, mau misalkan ini roboh gitu kan, nggak usah dihiraukan. Lo fokus ke gue. Seolah-olah cuma ada gue di ruangan tersebut, yang lainnya hitam gelap. Ini bakal ngubah mindset lo. Dari yang awalnya nggak fokus dalam percakapan tersebut, itu menjadi fokus dalam percakapan tersebut, dan mendengarkan gue sebagai pembicara, itu dengan seksama. Oke, udah oke, sekarang lo tetap jaga fokusnya tersebut ke gue. Yang kedua adalah pastikan lo ngelakuin yang namanya listening without judging atau without interrupting. Kalau di bahasa Indonesia kan, artinya adalah lo mendengarkan tanpa menginterupsi. Pernah gak lo setiap kali lo mau ngomong sesuatu, teman lo kayak, oh iya, tunggu Vin,
Kemarin gue sempet tuh, gue juga pergi ke puncak, dia malah gantian ngomong. Karena lo belum selesai, lo langsung dipotong pembicaraan lo, dan dia langsung gantian ngomong. Itu benar-benar nyebelinnya minta ampun pastinya. Nah, oleh karena itu, ketika lo mendengarkan dan lo pengen menjadi pendengar yang baik, biarin non bicara itu ngomong dulu sampai selesai. Oke. Jangan lo potong di tengah pembicaraan, lo selama mendengarkan cukup jawab oh iya, terus itu namanya confirmation sound dalam komunikasi, yang kita membiarkan orang untuk melanjutkan pembicaraan dia sampai dia selesai. Kalau udah lo fokus ke dia, ada kotak di antara lo sama gue, lo juga mendengarkan tanpa memotong pembicaraan dia. Yang ketiga, terakhir adalah lo mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Pertanyaan lebih lanjut itu sifatnya, let's say lo mendengarkan gue sekarang, dan baru aja gue bilang pertanyaan lebih lanjut gitu. Oke, gue diam misalkan, selesai ngejelasin. Dari sana, lo bisa mengajukan pertanyaan dari yang terakhir gue bicarakan. Misalkan, kalau gue jadi lo, gue bakal ngomong kayak gini. Bang, tapi kan tadi lo sempat ngejelasin tuh. Menjelaskan, abis itu gue nanya nih bang. Ya, kenapa gue harus nanya bang? Nah itu gue namanya probing further. Gue menanyakan lebih lanjut. Jadi ketika lo bertanya, dan lo mendapatkan jawaban, lo lanjut bertanya berdasarkan jawabannya ini. Kita bakal simulasi sedikit. Lo nanya, lo kuliah di mana? Di UPH. Oh, gimana bro di UPH? Seru gak? Tanya. Misalnya lo nanya lagi, bro, lo kuliah di fakultas apa? Jawab, di kedokteran bro. Tanya lagi, wah buset. Gimana bro sama kuliah di kedokteran? Susah gak? Lo nanya lagi misalkan, bro, lo lebih prefer YouTube atau IG buat jualan digital produk? Dijawab misalkan, gue lebih pilih YouTube sih. Tanya lagi misalkan, oh kenapa tuh? Coba jelasin dong. Nah, ini selalu diulang-ulangin. Tanya, dapat jawaban, tanya lagi. Dapat jawaban, tanya lagi. Dapat jawaban, tanya lagi. Tapi pastikan lo tuh bertanya di topik yang dia suka. Nah, ini kuncinya. Oke. Karena kalau sampai lo bertanya di topik yang dia nggak suka, lo bakal dibilang orang kepo, dan dia nggak bakal mau lanjutin sama omongan. Dia kan cuma kayak, iya, enggak. Karena dia malas. Tapi kalau dia ditanya di topik yang memang dia suka, baru dia bakal bisa ngomong berjam-jam. Dan hal yang lo perlu lakuin cuma mendengarkan doang. Oke. Jadi kita bakal sedikit recap untuk active listening. Active listening berhubungan dengan yang namanya theory of human needs, di mana fungsi active listening adalah bikin orang merasa dihargai. Orang akan merasa dihargai dengan lo ngelakuin active listening dengan cara satu, lo ngelakuin mindset kotak. Yang kedua, lo ngelakuin namanya mendengarkan tanpa menginterupsi. Yang ketiga, lo ngelakuin namanya probing further, atau bertanya terus-menerus di topik yang dia suka. Oke, kita udah clear untuk bagian active listening. Sekarang gue juga bakal hapus, dan gue bakal lanjut ke bagian yang berikutnya. Oke. Gue bakal centang active listening-nya. Di bagian berikutnya, kita bakal membicarakan mengenai hukum amigdala. Nah, hukum amigdala itu adalah hukum yang menjelaskan secara psikologi bahwa dalam otak manusia itu ada bagian otak yang namanya amigdala. Lo punya otak, gue punya otak, dan di masing-masing otak kita ada amigdala. Nah, amigdala itu adalah bagian otak yang berfungsi untuk mengidentifikasi kira-kira lawan bicara yang lagi kita pandang. Lo nih mandangin gue gitu kan, itu lawan atau kawan. Dan proses ini terjadi secara subconscious. Dan ini penting banget. Karena kalau lo pengen bikin siapapun jadi suka sama lo harus masuk ke kategori kawan dia dulu dalam otak dia. Kalau sampai lo masuk kategori lawan dia, udah susah banget buat keluar dari kategori tersebut. Oleh karena itu makanya gue selalu bilang, pastikan lo mengikuti hukum amigdala. Nah, hukum amigdala sekarang kan bilang lo bisa dibedakan berdasarkan kawan atau lawan. Pertanyaan yang harusnya diajukan retorisnya adalah, bang, kalau kayak gitu, apa yang bikin amigdala kita mikir lawan bicara kita itu lawan atau kawan? Parameternya itu apa? Parameter dari amigdala itu berdasarkan yang gue sebut sebagai tingkat similaritas. Di bagian tingkat similaritas ini gue bikin gambar sebuah bar. Yang bisa lo pahamin adalah semakin tinggi tingkat similaritas antara lo dan lawan bicara, maka lo akan cenderung dianggap sebagai kawan dia. Semakin rendah itu adalah lawan. Sekarang gue punya pertanyaan berarti bang. Kalau kayak gitu, similaritas itu apa?
Terus bar similaritas ini itu ngisinya gimana? Iya dong. Tingkat similaritas itu artinya tingkat kemiripan lo dan non bicara. Bang, mirip apanya? Baik itu kehidupan, baik itu masalah yang dialamin, baik itu hal yang pengen lo capai, baik itu passion antara lo dan dia, lo suka hobinya apa, pekerjaan misalkan, intinya lo sama dia sama, identik. Semakin banyak yang identik antara lo dan dia, maka semakin tinggi juga tingkat similaritas lo sama dia. Semakin tinggi, lo bakal dianggap sebagai kawan dia. Yang bisa terjadi di sini adalah, bang, berarti gue harus nyamain kehidupan gue sama orang dong. Berarti gue mau berdiri gue sendiri dong. Itu yang fatal. Tapi gue punya triknya. Triknya adalah, ketika lo mendengarkan lawan bicara, selalu bicarakan hal yang dia suka. Gue bakal sebutin 3 contoh. 3 contoh ketika gue sedang mendengarkan orang, misalkan. Gue pribadi, itu suka sama Muay Thai, satu, gue suka olahraga. Yang kedua, gue suka ngebaca buku. Dalam konteks lebih tepatnya lagi, gue suka baca buku bisnis. Yang ketiga, gue suka banget sama filsafat atau pencarian arti kehidupan. Lebih spesifiknya, gue lebih suka sama stoikisme. Dan ketika gue berbicara sama orang, misalkan dia bertanya kepada gue tentang filsafat stoikisme, walaupun dia bukan seorang stoik, dan kita 2 jam ngomongin stoikisme, gue itu bakal nganggap dia mirip sama gue. Oh, berarti ini orang tertarik nih sama kehidupan gue. Padahal dia belum tentu dia suka stoik. Dia cuma tertarik aja sama hal yang gue sukain. Dengan begitu, otak amigdala gue itu bakal menganggap dia sebagai kawan. Karena dia tertarik dengan hal yang gue sukain. Ini makanya gue bilang yang menarik kayak gitu. Yang menarik adalah, lo harus ngelakuin active listening kepada lawan bicara. Lo cari minimal 3 topik yang dia suka, baik itu kayak tadi gue sebutin, gue itu suka filsafat stoikisme, bisnis, dan gue juga suka misalkan sama filsafat kehidupan. Ketika lo nemuin 3 hal ini, maka lo bisa membicarakan hal tersebut kepada dia dengan ngelakuin yang namanya active listening. Nah, ini 3 hal yang kalau lo lakuin, itu bakal bikin siapapun jadi suka sama lo. By the way, bagi lo pada yang pengen lancar berkomunikasi hanya dalam 30 hari, gue udah bikin program khusus bagi lo yang pengen lancar berkomunikasi hanya dalam 30 hari doang. Program ini udah ngebantu 850 orang ngasah skill komunikasi mereka. Program ini namanya 3 Hour Communication di stanleyacademy.com, di mana dalam 3 Hour Communication ini, lo bakal mempelajari materi komunikasi yang berubah bentuknya video. Ada tes juga, ada juga PDF file, ada juga instruksi yang harus lo lakuin dalam 30 hari ke depan untuk nerapin tips-tips dan teori yang dibahas dalam kursus kali ini. Dimana dalam kursus kali ini, lo bakal bisa berkomunikasi tanpa rasa gugup, gagap, belibet, bahkan nguasain skill komunikasi kayak berretorika, berargumen, bisa bikin siapapun bilang iya ke yang lo minta, atau komunikasi persuasif. Lo bakal memahami hukum kekuasaan dalam komunikasi, lo bakal memahami psikologi manusia ketika berkomunikasi. Semua hal ini itu benar-benar penting banget bagi lo yang pengen lancar berkomunikasi, bukan cuma sekedar cukup doang, tapi bisa jago berkomunikasi. Lo bisa cek khususnya di stanleyacademic.com, itu ada di pin komentar di bawah, atau cari di Google sendiri. By the way, bagi lo pada yang daftar di bulan kali ini, di bulan Maret, lo bakal mendapatkan result garanti, dimana kalau dalam 30 hari kehidupan komunikasi lo nggak ada perubahan sama sekali, uang lo yang lo gunakan untuk bayar kursus bakal dibalikan 99%. El, 1%-nya kemana bang? Gue korupsi. Enggak lah. 100%. Lo tinggal tulisin aja kertas A4, nanti kita bakal tinjau kira-kira oke atau enggak. Dan kalau misalnya kita approve, kita bakal balikin uangnya. Lo bisa cek pin komentar di bawah, atau cari Google sendiri. Bye-bye.